Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadz Asri di sini. Pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan dua materi. Namun sebelumnya pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan ananda juga selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan guru-guru di Al-Fitian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat sehat sehingga kita terbebas dari pandemi Covid ini insyaallah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, pada hari ini ya Ananda akan mempelajari tentang mengenali sifat dan wujud benda. Materi ini ada di tema 2 ya, dengan judul bermain di lingkunganku, subtema 2 pembelajaran kelima. Oke, baik Ananda sekalian, sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa dan membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Yuk, Ustaz Pandu dari sini, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan doa kita dijabah Allah dan tilawah kita tadi surah Al-Ikhlas diberikan ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengelompokkan benda berdasarkan wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Di sini Ustaz nanti akan menjelaskan sedikit tentang pengertian benda padat, cair, dan gas, diikuti dengan beberapa contohnya. Yang kedua, mengenali sifat dan kegunaan benda. Nanti Ustaz akan menampilkan beberapa benda pada slide ini, kemudian kita akan identifikasi dan kita kenali sifatnya, kemudian bagaimana manfaatnya, apa bahan dasarnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa karakter yang ingin Ustaz harapkan di sini yang Ustaz harap Ananda bisa memiliki karakter yang baik ini. Yang pertama, Ananda bisa belajar mengungkapkan ide atau gagasan dan wawasannya, mengungkapkan segala hal ya, kebaikan tentunya, agar bisa bermanfaat, agar bisa digunakan orang lain ya, berbagai macam ide. Kemudian dua, mengenal kebutuhan hidup baik primer yang pokok, sekunder ataupun tersier. Baik, inilah karakter yang ingin Ustaz harapkan di sini timbul dari Ananda sekalian, karena kita belajar hari ini untuk mengidentifikasi, mengenali, memilah dan memilih ataupun melihat dengan lebih dalam ya terhadap suatu benda. Baik, kita akan masuk saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengelompokan wujud benda. Ananda sekalian pasti sudah pernah mengenal ya tentang wujud benda pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, baik materi dari Ustadz Solin atau materi dari Ustadz Jasuke atau materi dari Ustadz Nuzul, itu ada sudah menyinggung tentang wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Nah, berikut ini Ustadz akan menjelaskan sedikit ya tentang wujud benda. Namun sebelumnya Ustadz akan jelaskan apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam dan ada wujudnya atau nyata. Jadi segala hal yang ada di sekitar kita, di alam semesta ini, di bumi Allah ini, ya, asalkan ada wujudnya, ada bentuknya, bisa kita lihat, bisa kita pegang, atau bisa kita rasakan, ya, seperti angin gak ada wujudnya, tapi bisa kita rasakan berhembus anginnya. Tapi semua itu adalah benda. Nah, itu yang disebut dengan benda. Jadi segala hal yang ada di alam ini ada wujudnya atau bisa kita rasakan dan bentuknya nyata, itu semua dikategorikan sebagai benda. Nah, benda terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, benda mati, dua, benda hidup. Ada benda mati dan benda hidup. Benda mati ini apa Ustaz? Benda mati inilah benda yang tidak berubah bentuk atau benda yang tidak berkembang biak. Kemudian benda mati ini tidak dapat tumbuh ya, tidak berkembang biak, tidak juga tumbuh dan tidak bergerak ya. Jadi inilah
ciri-ciri benda mati. Kemudian ada benda hidup. Benda hidup itu termasuklah kita. Ya. Benda hidup berarti lawan atau kebalikan dari benda mati. Berarti benda hidup ini benda yang bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bisa berkembang biak. Ya. Berkembang biak menjadi banyak. 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan. Itu adalah benda hidup yang diciptakan Allah. Semua benda ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya wajib tunduk dan patuh kepada Allah, bersujud kepada Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Ternyata tidak hanya manusia. Ya, ada semua benda yang diciptakan Allah, benda mati atau benda yang hidup, semuanya bersujud kepada Allah. Baik. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa pengertian benda dan terbagi berapa jenis benda. Nah, di sini Ustaz akan terangkan tentang ragam wujud benda, ya. Berdasarkan ragam wujudnya, maka wujud benda, khususnya benda mati, dibagi menjadi 3 bagian. Ya, wujud benda mati dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga adalah benda gas. Nah, Ustadz akan jelaskan sedikit tentang pengertiannya. Oke, benda padat. Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat, mempunyai sifat benda yang kuat, erat, dan kaku. Tidak mudah berubah bentuk, Kemudian contohnya nanti ada di bawah Ustadz tampilkan. Dan jadi benda padat ini adalah benda yang sifatnya itu kuat, kaku, dan erat, serta tidak mudah berubah bentuk. Ya. Nah, contohnya apa nih nanti? Nanti Ustadz akan contohkan di sini. Yang pertama adalah batu. Nah, Anda lihat batu. Kalau kita lihat ini betul nggak dengan sifat yang ada di atas? Keras, kuat, kaku, tidak mudah berubah bentuk. Nah, kalau Anda letakkan batu ini di atas meja, maka bentuknya akan tetap seperti itu. Anda masukkan ke dalam gelas, batu ini juga akan tetap bentuknya seperti itu, tidak mengikuti bentuk wadahnya, oke, bentuk tempatnya. Jadi Anda sekalian, ini salah satu ciri benda padat, ya, kuat, erat, kaku, tidak mudah berubah bentuk. Apalagi contoh berikutnya adalah kayu. Nah, ini kayu. Kayu juga sama, padat, kuat, tidak mudah berubah bentuk, kecuali kita yang bentuknya sendiri. Bisa jadi kursi, bisa jadi lemari, dan seterusnya. Berikutnya, apalagi? Ya, ini dia besi. Besi juga benda padat. Benda yang kuat, kaku, tidak mudah berubah bentuk. Kecuali kita membentuknya, manusia membentuknya baru bisa dia berubah. Kalau dia diletakkan seperti ini, maka dia akan seperti itu aja. Diletakkan dimanapun dia, maka dia tidak akan berubah bentuknya. Kecuali ada usaha dari kita manusia untuk merubahnya, baru bisa berubah. Nah, semua benda ini pasti sangat dibutuhkan atau pasti sangat ada di sekitar kita. Dibutuhkan bagi manusia tentunya. Berikutnya anak sekalian, kita lihat, saya akan jelaskan benda cair. Ya. Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, mempunyai sifat mengalir, basah, mempunyai bentuk tidak tetap atau menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya. Nah, inilah benda cair. Benda cair itu sifatnya mengalir, kemudian basah, mempunyai bentuk yang tidak tetap. Jadi kalau Anda tuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air tadi akan mengikuti bentuk gelas. Kalau Anda tuangkan air ke dalam ember, maka bentuk air tadi akan mengikuti bentuk ember. Jadi sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Itu ciri-ciri benda cair. Ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada air putih yang dituangkan dalam gelas, maka bentuk airnya akan mengikuti bentuk tempatnya, yaitu gelasnya. Berikutnya ada susu. Susu juga benda cair. Kita lihat bentuknya macam-macam kan, sesuai dengan wadahnya. Artinya, bentuknya dapat dengan mudah menyesuaikan dengan wadahnya atau mengikuti tempat yang ditempatinya. Berikutnya ada minyak makan. Ya, minyak makan. Ini ketiga contoh benda cair, dan Ustaz yakin Anda masih banyak lagi yang bisa Anda sebutkan benda-benda cair lainnya yang bisa Anda berikan sebagai contoh benda cair. Baik, berikutnya adalah Ustaz akan menjelaskan benda gas. Ya, benda gas. Apa itu benda gas? Adalah suatu benda yang berbentuk gas, mempunyai sifat mengisi ruang. Ya, Ustaz garis bawah sini, mengisi ruang, mengalir dan berubah bentuk.
namun berbeda dengan benda cair. Nah, kalau Anda lihat mancis ya, mancis atau mancis gas ya yang ada di rumah Anda sekalian, kalau lihat itu isinya sebenarnya itu gas tapi bentuknya cair kayak ada air dalamnya. Nah, itu juga salah satu bentuk gas ya. Bisa juga dia cair, ada juga yang padat seperti itu. Kemudian sifatnya ini mengisi ruang. Mengisi ruang. Jadi dia berada dalam sebuah wadah. Bisa dalam tabung, bisa dalam ban. Kalau Anda perhatikan ban sepeda motor atau ban mobil, di dalam ban itu ada angin atau gas yang diisi. Bisa angin, bisa juga gas. Biasanya kalau sekarang ini banyak menggunakan gas nitrogen untuk mengisi ban ya, angin dalam ban sepeda motor atau ban mobil. Ya, kita lihat ini contohnya ada asap, ini juga contoh dari benda gas ya, asap. Ya. Kemudian ada nitrogen. Nah, ini yang saya bilang tadi nitrogen. Nitrogen ini biasanya sekarang banyak digunakan untuk mengisi ban sepeda motor atau mobil. Tadi asap, ini nitrogen. Gas nitrogen. Berikutnya ada balon ya, balon. Jadi di dalam balon inilah gas tadi, sehingga balon itu bisa terbang atau bisa besar ya, ditiup misalnya. Kalau kita tiup maka balon itu akan membesar. Nah, yang kita keluarkan, udara yang kita keluarkan itulah benda gas. Terkadang benda gas ini tak nampak bentuknya, wujudnya, tapi bisa kita rasakan, baik itu hembusannya atau baunya. Contoh, ini mohon maaf sebelumnya, Ananda mengeluarkan gas dari badannya, bisa sendawa atau buang angin ya, nggak kelihatan tuh bentuknya apa, tapi bisa dirasakan baunya ya. Ayo, siapa ini yang sering kentut nih? Oke ya, jadi itu salah satu benda gas yang keluar dari tubuh kita, sendawa atau buang angin ya. Tidak ada bentuknya tapi bisa dirasakan. Oke, baik Anda sekalian, itulah tadi materi ya, Ustadz menjelaskan tadi tentang pengertian benda, kemudian bentuk-bentuknya atau wujud-wujudnya, ada benda padat, gas, cair, dan Ustadz sudah memberikan contoh bendanya pada masing-masing contoh ya. Kemudian setelah penjelasan materi, maka nanti materi ini nanti Anda akan saya jelaskan materi berikutnya, dan Ustadz harap Anda mengerti ya materi yang Ustadz jelaskan tadi. Maaf sebelumnya, ini ada ayat Al-Quran Ustadz kutip, maksudnya seluruh yang ada di alam semesta ini seperti yang Ustadz sampaikan di awal akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bunyi ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'aw wa karhaw wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Artinya, hanya kepada Allah lah sujud, patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Jadi semua yang diciptakan Allah ini akan tunduk dan patuh, baik itu benda padat maupun benda cair atau benda gas, benda mati atau benda hidup, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dan berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan sholat ya 5 waktu sebagai bentuk rasa syukur kita, dan salah satu tugas kita juga sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ananda jangan sempat tinggalkan sholat ya. Jadi sholat ini wajib kita kerjakan karena ini menjadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ananda sekalian, kita masuk ke materi yang kedua ya. Kali ini Ustadz akan menerangkan tentang mengidentifikasi tentang benda. Ya, setelah mendengarkan penjelasan materi atas, maka kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa pembahasannya? Kita lihat. Mengidentifikasi dan mengenali benda serta fungsinya. Ya, kita akan melihat apa sah yang rinciannya. Setelah kita memahami wujud benda di atas, maka kita juga harus bisa mengenali dan mengidentifikasi setiap benda yang ada di sekitar kita, mulai dari jenisnya, bahan dasarnya, serta yang tak kalah penting adalah kegunaannya bagi kehidupan manusia. Baik, Ananda, mari kita identifikasi benda-benda yang ada di bawah ini. Jadi kita akan mengenali setiap benda yang ada di sekitar kita. Kita akan lihat apa sih bahan dasarnya, wujudnya apa ya, benda padat, cair atau gas ya bentuk wujudnya. Kemudian fungsinya apa buat kita. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi Ananda juga harus tahu fungsi dari benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat slide berikutnya. Baik Ananda sekalian, nih
ada si Jono ini mengajak kita untuk mengidentifikasi benda berikut ini. Yuk tebak, ini apa nih? Ya, pasti Anda tahu ya, udah sebutin semua. Ini adalah kursi kayu, betul sekali. Jadi, kursi kayu ini bahan dasarnya terbuat dari kayu pastinya. Kemudian, fungsinya sebagai tempat duduk, tempat santai keluarga. Ya. Kemudian, wujudnya adalah benda padat. Inilah contoh identifikasi dari benda bahan dasar bendanya, wujudnya, kemudian fungsinya. Baik, berikutnya kita akan lihat apa sih yang berikutnya. Ustadz akan tampilkan nih benda apa. Ini Sofia akan mengajak kita untuk mengidentifikasi benda berikut ini. Nah, ini dia. Ayo Anda tebak, apa sih ini? Pasti sudah ada nih, apalagi kalau lebaran pasti ada nih di rumah. Iya, soft drink atau sirup ya, sirup. Sirup ya, berwarna-warni ya. Nah, kita akan identifikasi apa sih bahan dasar membuat sirup ini. Nah, bahan dasarnya terbuat dari buah-buahan segar, buah-buahan segar. Ya, diambil sarinya kemudian dijadikan sirup. Baik, berikutnya wujudnya benda cair pastinya. Ya, sirup ini memenuhi ruang atau menempati botol, bentuknya seperti botol di atas. Kemudian fungsinya sebagai air minum, pelepas dahaga. Ya, sirup ini paling enak kalau diminum ketika siang hari ya, dalam keadaan dingin, pasti seger. Jadi fungsinya sebagai air minum pelepas dahaga. Baik anak-anak sekalian, itu udah dua contoh Ustadz kasih. Contoh ketiga adalah benda apa yang belum Ustadz sampaikan atau Ustadz contohkan, belum kita identifikasi. Ustadz Ananda pasti tahu ya, yaitu benda gas. Nah, apa sih ininya? Ini Salman mengajak kita untuk mengidentifikasi benda berikut ini. Ayo tebak, ini apa nih? Ada yang tahu? Di rumah Ananda pasti ada ini. Kalau nggak ada ini, umi kita, ibu kita nggak bisa masak. Iya, tepat. Ini gas LPG. Ya, gas LPG ini bahan dasarnya isinya terbuat dari gas alam. Kemudian wujudnya benda gas dan fungsinya sebagai bahan bakar kompor gas. Jadi kalau dulu kompor tidak pakai gas Ananda, masa Ustadz kecil-kecil dulu kompornya hanya pakai minyak lampu ya sebagai bahan bakarnya. Kalau sekarang kebanyakan sudah beralih ke gas. Jadi semua masyarakat yang ada di sekitar kita itu banyak menggunakan kompor gas. Jadi bahan bakarnya adalah gas. Nah, gas LPG. Bentuknya ini bisa macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar ya, tergantung ukuran kilonya. Baik, ini 3 contoh yang Ustadz sampaikan di sini pada pembelajaran kita hari ini. Dan tugasnya adalah, nah lihat nih tugasnya. Tugasnya adalah coba Anda lihat di buku jilid 2B halaman 86. Di situ ada tugas, Ananda disuruh mengidentifikasi benda, ya sama seperti yang Ustadz buat tadi, bahan dasarnya apa, kegunaannya apa, wujudnya apa, dan nanti Anda tuliskan, kemudian difoto ya Ananda, difoto dan kirim ke WA Ustadz dan Ustazah. Oke? Baik. Selamat mengerjakan. Dijawab sama anak Ustadz. Baik Ustadz, syukron. Alhamdulillah. Baik, penutup Ustadz mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anda sekalian, materi hari ini sudah Ustadz sampaikan dan kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu insyaallah. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.